Jadi begini, sebelum kita menjelaskan itu, kenapa perlu saya mengingatkan ya diri pribadi dan juga seluruh pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Arisalah bahwa memang ada keutamaan besar ya ketika kita mampu untuk memelihara, menjaga, menyantuni anak yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Wa farraq wa asyara bisababah wal wusta wa farraqu maha wa farraqa bainahuma qalilan. Aku dan orang yang menanggung atau menyantuni anak yatim seperti ini dalam surga. Beliau mengisyaratkan jari tengahnya dan telunjuknya. Wa farraqa bainahuma qalilan, dan beliau memisahkannya sedikit. Artinya bahwa keutamaan yang besar bagi orang yang mampu untuk menyantuni dan memelihara anak yatim. Ah itu. Jadi sangat besar itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Terkait dengan orang yang mengatakan bahwa hari Asyura, Asyura ini kan 10 Muharram. Dan salah satu sunnahnya juga kita melakukan puasa pada hari Asyura, karena kata Nabi SAW, puasa di hari Asyura itu dapat mengkafaratkan atau menghapus dosa-dosa kecil kita setahun yang lalu. Nah, ada hadis ya, ada hadis, tapi hadis itu kata para ulama hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah, bahkan ada sebagian mengatakan tidak diketahui asal usulnya. Ini ada hadis yang mengatakan yakni man masaha yadahu ya ra'sal yatim fi yaumi Asyura kana lahu bikulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang menyentuh tangannya atau mengusap tangannya di atas kepala anak yatim pada hari Asyura, maka baginya ya setiap rambut itu 1 derajat. Jadi artinya kalau orang bisa menyapu kepalanya itu banyak begitu kan, lebar disapunya begitu, atau banyak anak yatim yang disapunya kan, berarti banyak pahalanya. Tetapi hadis ini kata para ulama hadis yang tidak bisa dipakai jadi hujah karena dia lemah, bahkan mengatakan tidak ada usul-usulnya, karena ada perawi yang dhaif yang disebut dengan Habib bin Abil Habib di situ. Jadi dia disebut dengan matruk, yang ditinggalkan. Jadi ada istilah dalam mustalahul hadis. Intinya bahwa kata para ulama ada dalil yang umum kan, dalil yang tadi saya sampaikan dalam riwayat Bukhari, itu ada dalil yang sahih. Jadi tidak ada mengkhususkan kita harus pada hari Asyura. Jadi tidak benar kalau klaim bahwa pada hari Asyura itu adalah harinya anak yatim. Dia mungkin hanya berdasarkan hadis yang tidak jelas ini tadi pegangannya. Padahal ada hadis umum yang mengatakan setiap saat, tidak mesti nunggu hari Asyura dulu baru kita berbuat baik kepada anak yatim. Setiap saat ketika mampu untuk kita melakukannya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawanya mengatakan, syar'ullahi wa rasulihi biwasfil 'ami wal itlaq la yaqtadi ayakuna masyru'an bil khususi wa taqyid. Syariat Allah dan Rasulnya yang dia itu secara mutlak, maka tidaklah dia menjadi disyariatkan dengan keadaan dan dengan ikatan tertentu. Artinya dilepaskan saja dia. Kalau emang Nabi SAW mengumumkan artinya sifatnya umum, ya kita umum saja. Tadi itu kan kapan saja pun kita melakukan kebaikan kepada yatim boleh, nggak mesti nunggu-nunggu hari Asyura. Kalau kita hanya berdasarkan hadis yang tidak jelas ini kita jadikan hujah, berarti kita cuma sekali setahun dong menyantuni anak yatim. Semestinya setiap saat kita perhatian dengan anak yatim. Wallahu taala. Baik, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.